apakah memang seriusnya seorang CEO ini, karena tidak mungkin dia tidak ada kenalan-kenalan para CEO yang lain ataukah owner-owner dari perusahaan-perusahaan. Di tengah memanasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwenda yang terus menyita perhatian publik, nama Giorgio kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mendapat kritik dari Ruben Onsu dan sindiran dari Hotman Paris terkait berbagai klaim bisnisnya, Giorgio terlihat mengunggah sebuah hunian yang disebut sebagai rumah miliknya yang saat ini masih menjalani proses renovasi dan penataan secara bertahap. Alih-alih meredam perbincangan, unggahan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di kalangan netizen yang budiman. Sebagian mempertanyakan status kepemilikan rumah itu dan menilai kemunculannya bertepatan dengan derasnya kritik yang mengarah kepadanya. Dugaan pencitraan pun bermunculan. Terlebih Giorgio sebelumnya juga sempat menjadi perbincangan terkait sejumlah kontroversi lain. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan apakah rumah tersebut benar miliknya atau sekadar bagian dari upaya menjawab berbagai tudingan yang beredar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku tuh sebenarnya nggak mau peduli ya sama masalahnya Ruben Onsu sama Sarwenda. Cuman itu banyak banget video-video dari fansnya si Gio ini yang kadang-kadang tuh lucu. Ngefans tapi itu fanatik banget. Dibelo sampai bener-bener dibelo. Terus apa nek wis belo wong kaya ngono kuwi? Peh ganteng ngono apa peh ganteng? Ya Allah, tak bedek ya. Fansnya si Gio ini senengane suka nonton drama Cina sing CEO kuwi. Jadi kalian itu terinspirasi dari drama-drama Cina, meyakini kalau si Gio itu tuh CEO beneran. Nah, ya Allah guys, nek ngefans ora popo, tapi ojo terlalu fanatik lah. Saranku kuwi, yo ojo terlalu fanatik. Dibeloni sampai wong kaya ngono, dibelot sampai percaya nek tenanan dhek duwe 2000 perusahaan. CEO tenan. Halah, dihapusi tok. Permasalahan soal CEO dan si Wenda ini tuh emang kagak habis-habis ya guys ya. Yang pertama itu kan minuman kopi, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga nih ya kan apa kemarin Jampel Song. Sekarang yang keempat brand mie. Astagfirullah kata gua. Yang gue bingungin itu adalah ketika brand ngajak kerjasama ke mereka gitu tuh ya kan, Papio dan Mamio ya guys ya. Itu tuh apakah brandnya menyuruh untuk anaknya juga ikut tampil di dalam pekerjaan itu apa gimana sih kata gua. Yang gue bingungin itu adalah guys, TikTok ini kan harusnya kan sensitif gak sih terhadap anak kecil gitu kalau sih misalnya live ya kan. Tapi kok aneh, mereka kok nggak di-ban? Why? Itu kalau nggak salah live-nya itu kan ada di rumah ya guys ya. Oke di rumah gitu ya guys ya, itu kan rumah gitu kan. Ya anaknya apa segala macem gitu. Tapi kan harusnya tuh anak itu tidak diikut sertakan gitu di dalam pekerjaan itu. Apalagi kan mereka berdua tuh kadang live-nya tuh kan agak-agak ya kan. Kemesraan udah kayak pasangan sah gitu. Karena belum anjir. Kesel gue ngeliatnya. Netizen lagi nih ya, disclaimer again. Artis, gue spill aja lah ya, langsung Sarwenda. Waktu Thalia Matania nyanyi, ya kan, di sekolahannya. Yang diajak siapa? Yap, CEO apa Kejora, ya kan, CEO Kejora yaitu berondongnya. Netizen banyak banget yang ngomong anaknya yang nyekolahin kok nggak, yang nyekolahin nggak diajak, yang nggak nyekolahin diajak. Kata netizen lu Sarwenda, bukan kata gua. Disclaimer banyak kan, begono banyak gitu. Enak amat ya lagi
Ada kan di Sarwenda Official. Nah, cari aja di situ. Pokoknya kan komentar miring. Anaknya yang nyekolahin gak diajak, dengan kata lain bapaknya. Bapaknya kenapa gak diajak? Yang diajak berondongnya yang kagak nyekolahin. Udah berapa bulan sih nggak disekolahin, nggak dibayarin. Mungkin itu Ruben Onsu. Ruben Onsu emang sengaja gitu, makanya ditemuin lah Sarwenda sama bapaknya anak-anak itu gitu. Bapaknya ditemuin, walaupun bapaknya udah, ini pastilah mungkin dalam pikirannya Sarwenda, bapaknya ini sudah masuk ke sini jadi takut atau bagaimana. Itu menurut gua sih lumrah aja sang ibu mempunyai boundaries. Itu apa ya, mempunyai boundaries gitu loh, apa ya, bukan penangkal, mempunyai pokoknya itulah ya. Itu mungkin takut ya kan, karena apa, Ruben Onsu sudah ke situ menjadi seorang mualaf, jadi dikenalkanlah sama calon bapaknya kalau dinikahin, yaitu CEO Kejora ini gitu. Sebenarnya sebagai netizen sih nggak usah terlalu gimana gitu, kita lihat aja yang terbaik gitu. Mereka menjadi satu keluarga gitu. Jangan aja CEO Kejora ini morotin Mbak Wenda, Sarwendanya, jangan. Kasihan, nanti dia malah semakin kurus gitu ya kan. Ini aja dia udah kurus, turun 3 kilo loh. Yang seharusnya turun 3 kilo tuh si Wendy ya kan, dia kelebihan berat badan ya kan. Wendahnya jangan, tapi si Wendy gitu ya. Nah, adapun pernyataan dari seorang CEO ini menyatakan bahwasanya dia banyak perusahaan tersebar di beberapa, dan sudah banyak usaha dia, dan dia dianggap merasa mampu untuk kehidupannya. Tapi ada beberapa poin yang ingin juga saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama, kalau masih bujang, bisa merawat diri, bangun siang, jalan-jalan, itu wajar-wajar saja. Masih tetap fokus untuk menjaga muka dan badan ya. Karena memang palingan nge-gym, terus juga melatih untuk brain behavior, maksudnya untuk berpikiran positif, dan juga untuk melakukan kegiatan aktivitas seperti biasanya, dan cukup juga untuk menghidupi diri sendiri ya. Nah, akan tetapi kalau sudah berumah tangga, ini sudah berbeda. Karena banyak yang kita pikirkan untuk kelengkapan rumah, cicilan, angsuran, dan juga kelengkapan kebutuhan untuk yang tidak terduganya, listrik, air, wifi, dan lain sebagainya. Berbeda pola pikirnya kalau sudah menikah ya, sudah berumah tangga. Nah, mungkin CEO ini karena memang masih dibujang, ya wajar-wajar saja bisa merawat dirinya. Karena boleh juga dilihat, boleh juga di-searching adiknya Sarwenda seperti apa suaminya setelah menikah. Apakah masih fokus untuk menjaga badannya, ataukah memang sudah fokusnya untuk menghidupi keluarga? Nggak fokus lagi dalam hal gaya-gayaan, terus juga selalu tampil perfect, selalu menjaga kondisi badan, selalu stylish, dan selalu tampil elegan dan mewah. Nah, itu ya contohnya. Boleh nanti di searching atau kan dilihat adiknya Sarwenda yang selalu koar-koar ini, dilihat suaminya bagaimana. Nah, terkecuali saya tidak mengejas, memang anaknya orang kaya raya ya. Kalau memang anaknya orang kaya raya, berarti dia adalah pewaris. Jadi walaupun dia sudah berumah tangga, dia masih tetap bisa menjaga kondisi badan, dan dia tetap bisa menjaga kondisi fisik dan kegantengannya, karena selalu perawatan dengan uang
warisan dari orang tuanya, ya. Jadi catatannya di situ. Dan yang kedua, kita akan lihat juga apakah memang seriusnya seorang CEO ini, karena tidak mungkin dia tidak ada kenalan-kenalan para CEO yang lain ataukah owner-owner dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa kok dia bisa memilih seorang Sarwenda yang notabene adalah seorang janda dan mempunyai 2 anak, ya. Nah, kenapa dia tidak memilih gadis? Nah, berarti secara tidak langsung ada pemikiran dia tersendiri. Nah, justru kalau memang CEO betul-betul cinta kasih sayangnya dengan tulus untuk Sarwenda, berarti dia harusnya sudah mempersiapkan untuk tempat tinggal, rumah, untuk persiapan juga aset, investasi, dan penghasilan dia yang lainnya. Cuman satu aja pertanyaan, tanyakan untuk CEO kepada Sarwenda, berapa dia per bulannya sanggup untuk memberikan kehidupan kepada Sarwenda dan juga anak-anaknya Sarwenda. Gitu ya Pak Sarwenda, kalau sebelum menikah tolong ditanyakan itu. Mungkin itu saja, terima kasih.